Baca punya aku. Yes. Gigitnya. Sorry. Kasih ini. Coba aku digigitin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat malam. Aku akan mulai baca surat aku ya. Awal mula perjalananku di JKT48, saat itu aku berumur 14 tahun. Tidak mengenal dan tidak memiliki pandangan tentang JKT48 sama sekali. Yang aku tahu tuh JKT48 itu kumpulan cewek-cewek nari so imut gitu lah. Namun, semua pandanganku pun berubah. Aku menjadi orang yang sesayang itu dengan grup ini. Lalu, setelah keterima sebagai member JKT48, banyak sekali adaptasi yang harus aku lewati. Latihan yang terasa begitu berat, banyak kegiatan sampai malam, sampai pagi, sampai akhirnya aku merasakan perform untuk pertama kalinya. Saat awal aku menjadi member, rasanya pasti kaget dan banyak yang mendukungku gitu. Walaupun saat itu bukan nama aku yang dicen waktu perform pertama kali di Jogja, padahal aku jadi center Gomene di situ. Pas utawari aku yang dipanggil nama member lain. Tapi aku saat itu sih nggak ada sama sekali pandangan buruk tentang itu ya. Karena aku juga nggak ngerti soal panggilan nama. Tapi aku tuh cuma mikir kayak gimana ya caranya biar orang tuh lebih tahu nama aku dan manggil nama aku nantinya gitu. Akhirnya aku terus banyak belajar sampai aku dipercaya untuk membawakan pajama sekaligus backup tim di waktu yang bersamaan. Mungkin saat ini orang taunya kan JKT48 tuh enak, posisinya selalu di depan di JKT, nggak pernah di belakang. Ya mungkin tuh sekarang, tapi ada masanya juga kok. Aku dikasih kesempatan untuk belajar dan ada di posisi belakang. Aku juga melewati dan belajar beberapa posisi sampai akhirnya aku dipromosikan ke tim J dan saat itu juga posisiku perlahan naik. Dan mungkin sekarang juga orang taunya kayak, ih susah banget sih war tiketnya Zima banyak yang video call, meet and greet gitu. Tapi aku juga pernah ngerasain ada masanya, aku tuh cuma meet and greet sampai 5, cuma sama 5 orang atau 6 orang. Two shot tuh cuma sama beberapa orang. Dan aku tuh nunggu sampai ketiduran dalam bilik atau mungkin yang kalian tahu videonya aku joget-joget aja supaya aku kayak ya happy-happy aja gitu. Nunggu orang yang mau mampir dan mungkin mau foto sama aku. Dan aku pun juga merasakan beberapa kali ngemenang Sosenkyo gitu. Pada Sosenkyo pun dulu aku inget banget lagi ada meet and handshake, terus fans aku sampai bilang, Zi maaf ya, kali ini kayaknya udah gak sanggup nge-push lagi karena vote-nya kejauhan sama kakak-kakaknya, next time ya gitu. Tapi sama sekali aku gak ngerasa down, justru aku malah membangunkan semangatku untuk lebih lagi. Saat itu aku akhirnya mencoba beberapa hal baru. Saat itu aku membuat video TikTok dan akun TikTok bahkan sebelum member JKT48 yang lainnya mulai. Aku pikir dengan mulai duluan aku akan selangkah lebih maju dibanding yang lain. Tapi sayangnya ternyata aku masih bukan member yang paling banyak dilirik saat itu. Aku bahkan tersalip jauh dengan teman-teman yang baru saja memulai TikTok. Walau aku tahu bukan berarti nggak ada yang melihat dan tahu aku, tapi aku rasakan kenapa. Kalau apapun tentang aku tuh nggak banyak yang mau, nggak banyak yang suka gitu. Aku lebih merasanya sih kasihan sama orang yang ngedukung aku, sama fanbase aku, kayak mereka harus kerja lebih keras lagi untuk ngebantu aku. Tapi aku selalu berusaha tampil yang terbaik dan mengusahakan banyak hal untuk bisa lebih terlihat dan juga lebih disayang oleh banyak orang. Dan waktunya mulai tiba, akhirnya banyak orang yang mengenal aku dan juga JKT48. Waktu terasa begitu cepat. Berawal dari TikTok, terus aku mulai dilirik sama brand untuk kerjasama, bahkan sampai ke New York saat itu untuk New York Fashion Week. Dan juga banyak mendapat kesempatan main film, dan sampai akhirnya dipercaya juga sebagai center single original JKT48 yang kedua, yaitu Flying High. Ya walaupun banyak orang mungkin kurang suka sama Flying High, tapi yang aku rasa Flying High itu lagu bener-bener doa banget untuk perjalanan karir aku dan juga JKT48. Karena from that I feel like JKT48 flying higher now, and I hope akan terus seperti itu untuk kedepannya. Dan aku juga dipercaya membawakan lagu yang akan menjadi lagu kesukaanku selalu, yaitu Eureka. Namun namanya hidup tidak akan selalu berjalan lurus saja. Aku selalu ingat kata-kata, semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang meniup.
aku udah di fase terendah di hidupku. Sampai sekarang pun, karena aku masih takut untuk berada di keramaian, aku takut dilihat orang, aku takut disapa. Jadi aku sebenarnya bukan sombong, tapi aku ngerasanya tuh kayak orang gak nyapa aku, tapi orang gak suka aja sama aku. Aku merasa ditetap dengan tatapan kebencian. Walaupun setelah aku lihat lagi, oh ada yang manggil aku, tapi kenapa saat itu aku ngerasanya kok orang gak ada yang mau sama aku gitu. Tapi aku berusaha untuk selalu berpikir positif, karena aku tahu seberapa sayangnya Z-Motion, fansku, cuma aja pikiranku selalu memenangkan diriku. Aku gak suka diriku yang berpikir semakin jauh. Aku gak suka diriku yang seperti itu. Semakin jauh perjuanganku, aku malah makin ngerasa insecure dengan apa yang aku punya sekarang. Gitu, aku gak suka. Ya rasanya memang cukup menyulitkan. Tapi datanglah juga fase aku bisa melewati semua itu dengan mulai bisa merasakan kembali rasa sayang dan support dari kalian. Temanku, Kristi, Freya, Flora, Marsha, Cigre, Fioni, Adele, dan semua Jessie, member JKT48 yang ada di sini. Dari keluargaku, mama, papa, dan juga staff-staff JKT48 yang selalu ngasih aku banyak kesempatan. Aku akhirnya bisa perlahan bangkit, walau banyak yang merasa aku berubah, mungkin Zi beda sama yang dulu gitu. Aku rasa itu ada pengaruhnya juga dari apa yang aku alami. Tapi sampai aku bisa memutuskan untuk lulus dari JKT48, artinya aku sudah bisa bangkit kembali. Diriku yang sekarang akan tetap menjadi Z, namun dengan versi yang lebih dewasa. Aku akan lebih banyak bersyukur lagi dan lebih banyak menerima keadaan. Dan aku akan selalu berusaha melihat semua hal dengan positif terlebih dahulu, walaupun di dalam sesuatu masalah. Lalu, aku rasa nggak akan bisa semandiri ini tanpa dukungan dari banyak orang. Terima kasih Z-Motion, pastinya, fans JKT48 yang lainnya, keluargaku yang selalu support, teman-teman dekatku, member JKT48 dan juga staff JKT48 yang selalu mau membantu. Ya, hari ini telah tiba. Aku akan tutup lembaran bukuku di sini dan aku akan mulai menulis perjalanan baruku di dunia ini. Terima kasih sudah menjadi chapter yang sangat berkesan dan tidak akan pernah aku lupakan. Dengan ini, aku Z dari JKT48 generasi ke-7 izin pamit dan sampai bertemu dengan Azizi Syafa Asadel. Mohon dukungannya selalu. Terima kasih semuanya.